Film ini menyajikan pernyataan yang tidak basa-basi mengenai keterlibatan pemerintah dan polisi Norwegia. Tidak hanya membiarkan negaranya menjadi wilayah pendudukan, tetapi juga membantu penganiayaan terhadap warganya sendiri. Kisah bermula di pagi hari, tepatnya pada tanggal 26 November tahun 1942 di ibu kota Norwegia yaitu Oslo. Terlihat di sana para kepolisian negara Norwegia dipaksa membantu pihak Nazi untuk menangkap seluruh orang-orang ras Yahudi Norwegia yang sudah didata sebelumnya. Nah, jadi di sana itu ada orang-orang Norwegia yang keturunan dari Yahudi dan ada orang-orang Norwegia asli pribumi, dan polisi-polisi pribumi ini dipaksa untuk menangkap orang-orang Norwegia yang memiliki keturunan Yahudi. Tidak berselang lama, sang pimpinan kepolisian yang bernama Rud memerintahkan semua anak buahnya untuk melaksanakan tugas mereka, yaitu menjemput paksa para Yahudi-Yahudi yang ada di kota tersebut. Jangan sampai ada yang terlewat, bahkan ke seluruh pelosok-pelosok negeri tanah Norwegia. Kvinnelige medlemmer av jødiske folk for dette. Dette gjelder alle. Også de mannlige medlemmene som... Lalu kita akan diajak flashback ke 3 tahun sebelumnya, tepatnya di kota Tønsberg. Di sini kita akan diperkenalkan dengan salah satu atlet tinju ternama pada masanya. Dia bernama Charles Brody yang merupakan orang Yahudi. Charles selalu mendapatkan penghargaan dari tiap-tiap pertandingan yang diselenggarakan. Dari semua prestasi yang Charles dapatkan memang benar bahwa dia adalah petinju yang hebat. Terbukti saat dia bertanding melawan petinju dari Swedia, saat itu dia kembali mengukir prestasinya dan memenangkan pertandingan tersebut. Kemenangan itu pun Charles rayakan bersama timnya, juga dihadiri oleh kedua saudaranya bernama Harry dan Isak, serta sang kekasih yang merupakan warga asli Norwegia bernama Ragnhild. Singkatnya, pesta telah selesai. Charles, Harry, dan Isak pun beranjak pulang. Mereka terbilang pulang terlalu cepat karena di hari itu adalah hari Sabat, yang mana ayah dan ibu serta saudara perempuan mereka sudah menunggu kedatangannya. Setibanya di rumah, kita akan diperkenalkan dengan sang ibu bernama Bertha dan sang ayah bernama Benzel Heskel, juga saudara perempuan mereka yang bernama Helena. Di sini sang ibu ngomelin Charles karena mereka telat untuk merayakan hari Sabat, ditambah dengan kondisi Harry saat itu dalam keadaan mabuk. Bagi sang ibu, hari Sabat adalah hari yang sangat penting, yang mana itu adalah tradisi turun-temurun orang-orang Yahudi untuk merayakannya. Diketahui Benzel, sang ayah, memiliki toko daging yang sering dijual kepada komunitas Yahudi, juga kepada orang-orang non-Yahudi. Di waktu itu sang ayah menyuruh Charles untuk mengantarkan pesanan daging seseorang. Di waktu yang bersamaan, sang kekasih datang untuk menemuinya. Di sini Charles mengungkapkan perasaannya dan langsung melamar sang pujaan hati untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan menikah dan resmi menjadi pasangan suami istri. Di malam hari bertepatan tanggal 9 April tahun 1940 menjadi malam yang sangat mencekam, di mana suara siren pun terdengar. Ternyata guys, pasukan Nazi Jerman telah berhasil menginvasi negara Norwegia. Di keesokan harinya, melalui radio pihak pemerintah Norwegia telah mengumumkan bahwa negara ini telah dikuasai oleh pasukan Nazi. Karena Norwegia berhasil diduduki rezim Nazi, Helena disuruh oleh kedua orang tuanya untuk segera pergi ke negara Swedia agar dia tetap aman. Ketika Charles sedang berlatih tinju,
Datanglah 2 orang polisi lokal dan memberikan surat perintah kepada pelatihnya. Surat itu berisikan pernyataan bahwa telah ditutupnya semua toko-toko dan semua tempat hiburan. Bahkan tempat latihan atlet yang ada di kota itu pun juga ditutup. Tentu saja hal itu membuat Charles sedih. Esok hari di rumah, mereka semua pun sudah diberikan formulir pengisian identitas mengenai agama dan ras mereka. Tapi Charles menolak untuk mengisinya, karena menurutnya itu hanya buang-buang waktu saja. Mereka pasti akan merendahkan keluarganya, terlebih dia dan keluarga dari golongan Yahudi. Di sini Charles memberikan sebuah pernyataan yang mengejutkan, bahwa menjadi orang Yahudi hanya menimbulkan masalah. Tentu saja sang ayah tidak terima dan marah atas ucapan Charles. Gitt oss annet enn problemer. Du deine Mama sagt, sich Arup. Sicher? Kemudian kartu identitas mereka semua pun dicap dengan inisial huruf J, Jode dalam bahasa Norwegia yang artinya Yahudi. Selanjutnya Charles bersama kedua saudaranya disuruh pihak kepolisian untuk membantu mereka menyiapkan minuman bagi tentara Nazi yang akan mengadakan rapat dengan pemerintah Norwegia. Di saat itu juga Charles meluapkan amarah dan kekecewaannya dengan cara menggores salah satu mobil milik tentara Jerman. Dia kesal dengan adanya mereka karena tidak bisa melanjutkan debutnya di ajang pertandingan tinju dunia dan harus terhenti akibat adanya peperangan. Ketika Charles sedang menikmati pengantin barunya, tiba-tiba dia didatangi polisi lokal dan memberitahu bahwa dia ditangkap. Charles mengira penangkapan itu karena kemarin dia menggores mobil tentara Jerman, tapi ternyata ayah dan kedua saudaranya pun juga ikut ditangkap. Dia bingung ada apa ini sebenarnya. Mereka hanya diberitahu bahwa setiap pria dari orang-orang Yahudi akan ditempatkan di sebuah camp di luar kota. Dan di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang kapten SS Jerman yang bernama Koman. Koman mengatakan bahwa jika ada yang berani kabur dari tempat ini, dia dan pasukannya nggak akan segan-segan untuk menembaknya tanpa peringatan terlebih dulu. Vil dere bli skutt? Dere forsøker å flykte! Ned! Legg dere ned! Pagi-pagi sekali mereka semua sudah dibangunkan untuk dipekerjakan secara paksa, memasang pagar kawat berduri, memotong kayu, dan menggali parit. Ada salah satu orang Yahudi yang berprofesi sebagai pengacara bernama Laksov. Dia bertanya kepada penjaga tentang kenapa orang-orang Yahudi ditahan, disuruh kerja paksa, serta tidak diberitahu alasannya. Tiba-tiba Laksov dihajar oleh mereka sambil mengatakan, jika orang-orang Yahudi seperti kalian tidak memiliki hak untuk berbicara. Sementara di rumah, para wanita mereka pun hanya bisa menunggu, berharap mereka dibebaskan dan pulang dengan keadaan selamat. Namun tidak lama kemudian, kini giliran para wanita yang didata, sama persis yang dilakukan oleh pihak tentara Jerman dan polisi lokal pada saat penjemputan para pria sebelumnya. Mereka di sana diperlakukan layaknya orang yang hina, dibangunkan secara paksa, disuruh lari dan disuruhnya merangkak di parit. Bahkan mereka menyuruh Yahudi lain untuk mengubur temannya secara hidup-hidup. Tapi untungnya hal itu tidak terjadi, disebabkan Koman meminta Charles untuk ikut ke kantornya. Kom her. Hei, du! Ternyata Koman mengetahui bahwa Charles adalah seorang atlet tinju terkenal, dan secara kebetulan juga dulunya sebelum Koman masuk ke dunia militer, dia merupakan atlet tinju kelas berat. Tujuan dia membawa Charles ke kantor adalah untuk menantangnya dengan iming-iming sebuah kebebasan bagi Charles dan keluarga jika dia dapat mengalahkan Koman.
som en avväxling. Om du och jag är mästerskap. Tänk på det. Awalnya Charles setuju, namun hal itu mendapat pertentangan dari sang ayah. Sang ayah mengatakan tidak semestinya dia menerima tantangan dari tentara Nazi itu, karena bagaimanapun juga sebaik apa mereka, ujung-ujungnya pasti akan berakhir di sebuah kamp penjara, bahkan dengan kematian. Lov för dem, Charles, kan inte hamna i boxing. De begynner att registrera oss. Deras egna fängelejder med egna lover för oss. Aldrig få deras respekt, aldrig kunna slå dem. Är du ingenting? Men här i boxing, förstår du, ska inte ge dem. Sementara itu di sisi lain, adegan memperlihatkan di keluarga Braude ada dua orang yang diutus oleh pihak pemerintah Norwegia untuk menyita beberapa barang-barang di rumah tersebut. Bahkan usaha milik mereka juga disita dan ditutup oleh pemerintah, lalu diberi tulisan Jodestein yang artinya Yahudi tutup. Di keesokan harinya, Koman kembali mendatangi Charles. Dia menanyakan lagi, apakah Charles menerima tantangannya kemarin? Namun Charles menjawab jika dirinya tidak tertarik bertinju dengan Koman. Sontak penolakan itu membuat Koman marah secara membabi buta. Charles baru tersadar apa yang dikatakan sang ayah ada benarnya. Sebaik apapun mereka pasti berujung pada kekerasan. Seorang pimpinan polisi lokal yang berada di awal film bernama Rod. Di malam itu dia mendapat perintah dari pihak militer Jerman untuk mendata seluruh orang-orang Yahudi, jangan sampai ada yang terlewat, baik perempuan tua maupun muda, yang nantinya semua Yahudi wanita dan pria yang sebelumnya sudah berada di camp akan dikumpulkan menjadi satu untuk dikirimkan ke camp terakhir bernama Auschwitz yang berada di Polandia. Mereka rencana diberangkatkan dengan menggunakan kapal. Jadi sekedar informasi, camp Auschwitz ini adalah camp konsentrasi terakhir yang berada di negara Polandia, yang sebelumnya negara Polandia sudah dikuasai oleh pihak Nazi, dan di sanalah semua orang Yahudi akan menghadapi kematiannya secara massal. Di rumah, Berta bingung harus berbuat apa. Ranhild yang merupakan menantunya memberikan saran untuk segera pergi dari negara ini menuju Swedia, karena di sanalah menurutnya tempat yang paling aman. Mungkin ada pertanyaan, kenapa Swedia dinyatakan negara yang aman? Karena sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, Swedia mendeklarasikan dirinya sebagai negara netral karena ingin melindungi wilayahnya, sehingga Swedia berhasil untuk tetap mempertahankan netralitasnya selama lebih dari 100 tahun. Swedia telah menghindari terlibat dalam konflik militer dan berusaha menjaga hubungan damai dengan semua negara tetangga. Kebijakan netralitas ini dihormati oleh Jerman. Namun, dalam netralitas Swedia menjalin hubungan baik dengan Jerman melalui perdagangan. Sumber daya besi yang dimiliki oleh Swedia sangat dibutuhkan oleh Jerman selama berperang. Oleh sebab itulah, kala itu Jerman tidak berani menyerang negara yang dianggap sebagai negara netral. Selanjutnya, Berta tidak perlu cemas untuk memikirkan keselamatan Ranhild, karena menantunya itu merupakan warga asli Norwegia, bukan keturunan Yahudi. Jadi tentara Nazi pasti tidak akan menangkapnya. Salah satu istri dari orang Yahudi mendatangi kediaman Rod untuk menanyakan kabar suaminya yang berada di camp itu, yang bernama Laksov. Dia hanya ingin memastikan bahwa semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Rod berpura-pura menghubungi polisi yang ada di sana. Setelah itu mengatakan kepadanya bahwa semuanya baik-baik saja. Emily, istrinya Laksov, merasakan ada sesuatu yang janggal. Dia pun berniat pergi dari kota itu bersama anaknya yang masih balita. Pada tanggal 26 November 1942, para tentara Nazi mengumpulkan semua orang-orang Yahudi yang berada di camp untuk dipanggil kemudian dipisahkan. Jika salah satu dari mereka mempunyai istri dari warga lokal, maka mereka akan tetap berada di camp tersebut untuk ditahan dan dipekerjakan sampai meninggal. Namun, jika dari mereka semua memiliki istri yang juga dari keturunan Yahudi, maka mereka akan dikirimkan ke camp konsentrasi terakhir di Polandia. Karena Charles memiliki istri dari warga lokal,
maka dia tetap tinggal di camp itu dan harus merelakan kepergian ayah beserta kedua saudaranya meski dengan berat hati. Tentu saja hal itu membuat Charles merasa sangat kesal, lalu menghampiri dan memukul Koman. Koman yang merasa tertantang lantas ngeladenin Charles saat itu juga, sampai pada akhirnya Charles berhasil mengajar Koman hingga babak belur. Kini tibalah di mana Rod memerintahkan anak buahnya untuk mengangkut semua wanita dari golongan Yahudi, baik wanita tua, muda, maupun wanita yang dalam keadaan sakit. Di waktu yang bersamaan, Berta telah bersiap untuk kabur ke Swedia. Namun sayangnya dia melihat para polisi terlebih dulu tiba. Dengan terpaksa dia segera bersembunyi di loteng apartemen. Tapi sial, mereka berhasil menemukan tempat persembunyian Berta dan langsung membawanya ke dalam mobil. Tidak lama setelah itu mereka semua tiba di pelabuhan. Di sana semuanya kembali didata untuk dicek secara detail sesuai dengan data yang tercatat, memastikan bahwa tidak ada lagi salah satu keluarga Yahudi yang tertinggal. Setelahnya mereka pun dipersilahkan menaiki kapal dan disusul oleh para pria yang baru saja tiba dari kamp kerja paksa sebelumnya. Di sini Laksov berpapasan dengan Rod dan menanyakan tentang keberadaan istrinya. Rod pun menjawab bahwa dia tidak melihat Emily di hari penjemputan. Terlihat juga Benzel, Harry, dan Isaac yang melambaikan tangan kepada Berta. Sementara di kamp kerja paksa, Charles hanya bisa pasrah dan merasakan kesedihan di saat terpisah dengan keluarganya. 1 Desember 1942, semua orang-orang Yahudi yang berasal dari Norwegia akhirnya tiba di kamp konsentrasi terakhir di Polandia. Di sana keluarga Braudo sempat bertemu, meski sebenarnya mereka semua tidak mengetahui bahwa itu adalah pertemuan terakhir dan pelukan untuk terakhir kalinya. Setelah itu mereka semua dimandikan secara massal dan digiring ke sebuah ruangan gas beracun yang tertutup rapat. Helena Braude tetap aman di Swedia sepanjang perang. Charles dan Ragnhild bertemu setelah perang usai, tapi mereka bercerai. Emily Laksov berhasil sampai ke Swedia dengan anak mereka, sedangkan sang suami meninggoy di kamp terakhir. Pada tahun 1948, Rod dibebaskan dari membantu kekuatan pendudukan Jerman. Dia mempertahankan posisinya dan bekerja untuk kepolisian hingga pensiun pada tahun 1965. Pada tahun 2012, pemerintah Norwegia akhirnya mengeluarkan permintaan maaf resmi, meski Nazi berada di balik tragedi itu. Camp ini beroperasi sejak tahun 1940, hingga dibebaskan oleh pasukan Soviet pada tanggal 27 Januari 1945. Total sekitar 6 juta Yahudi yang dibunuh oleh rezim Nazi dan sekutunya.